Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini saya mau membawa renungan tentang Yesus penolong hidupku. Di dalam Mazmur 33 ayat 20 mengatakan, jiwa kita menantikan Yahweh. Dialah penolong dan perisai kita. Setiap hari kita butuh pertolongan. Apapun yang terjadi, apapun yang engkau alami, masalah apapun saja, Tuhan penolong kita. Pada waktu Yesus mau naik ke surga, dia mengatakan, aku akan mengirim seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Sekarang Roh Kudus ada dalam hidup setiap orang percaya. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Roh Kudus, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam kamu, yang kamu peroleh dari Elohim, dan bahwa kamu bukanlah milik kamu sendiri. Saya percaya semua orang pernah ditolong Tuhan. Cuma kita tidak menyadari. Kita merasa itu oleh karena kekuatan sendiri atau ada orang lain yang membantu kita. Lukas 4 ayat 38. Setelah meninggalkan sinagoga itu, dia masuk di rumah Simon. Ibu mertua Simon sedang sakit demam dan mereka meminta dia untuk menolongnya. Perhatikan kalimat mereka meminta dia untuk menolongnya. Mungkin kita bilang, oh cuma demam saja, ringan, kan minum obat saja sudah sembuh. Apakah kita butuh pertolongan Tuhan itu hanya karena ada masalah-masalah yang besar saja? Tahukah saudara, mengapa Alkitab mencatat demam yang disembuhkan? Artinya Tuhan mau menolong untuk hal-hal yang kita anggap sepele, hal-hal yang kecil. Bukan perkara-perkara besar saja seperti lumpuh, tuli, buta, kanker, jantung, ginjal, dan lain-lain. Ada 3 kebenaran yang membuat kita supaya kita bisa percaya, menikmati pertolongan Tuhan itu. Yang pertama, percaya penuh pada Tuhan. Amsal 3 ayat 5-6, percayalah kepada Yahweh dengan segenap hatimu, tidak bersandar pada pengertianmu sendiri. Dalam segala hal yang engkau lakukan, akuilah dia, maka dia akan mengarahkan dan meluruskan jalanmu. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa bagi manusia. Elohim itu setia, dia tidak akan mencobai kamu melebihi kekuatanmu. Sebaliknya, saat pencobaan itu hilang, pencobaan itu datang, dia akan membuatkan jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya. Persoalan yang kita hadapi tidak melebihi kekuatan kita. Mengapa persoalan itu menjadi seperti berat dan membuat kita tidak sanggup mengatasinya? Karena kita berusaha mengatasi sendiri. Mulai hari ini, persoalan kecil atau besar, percayalah Tuhan penolong kita. Jangan menyelesaikan sendiri, tapi percaya penuh kepada Tuhan. Tuhan itu setia, kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Pertolongan Tuhan tidak hentinya. Beda kalau kita saudara datang kepada manusia, berulang-ulang pasti engkau kecewa karena manusia akan jengkel dan mengungkit-ungkit. Tuhan pasti memberi jalan keluar. Janjinya ya dan amin. Percayalah Tuhan adalah tempat pertolongan kita. Yang kedua, kebenaran yang kedua, yang pertama tadi percaya penuh kepada Tuhan, dan yang kedua tidak takut. Ibrani 13 ayat 5b-6, sebab dia berfirman, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tidak akan pernah. Sebab itu, dengan berani kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak takut. Apakah yang dapat manusia berbuat terhadap aku? Pada umumnya, waktu ada masalah, apa saja membuat kita takut, khawatir, dan panik. Iblis masuk ke pikiran kita sehingga kita tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi firman Tuhan hari ini, tidak boleh takut karena Yesus penolong kita. Dia ada dalam hidup kita dan tidak pernah meninggalkan kita sendiri.
Yang percaya katakan amin. Ingatkah saudara, waktu murid Yesus ada dalam perahu, tiba-tiba ada badai dan mereka ketakutan, panik, dan mereka langsung membangunkan Yesus yang sementara tidur, maka badai pun tenang. Saudara berseru kepada Yesus yang ada dalam hidupmu, pasti Tuhan menolong saudara. Yang ketiga adalah sabar menunggu waktu Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 11a mengatakan, Dia telah menjadikan segala sesuatu indah pada saatnya. Seringkali kita mengeluh dan tidak sabar karena sudah doa, tapi persoalan tidak juga selesai. Kita semua punya masalah, dan kalau sampai hari ini belum dijawab Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak mendengar, tapi Tuhan ingin kita belajar sabar. Janji Tuhan itu tidak bohong, Dia penolong kita. Tetap bersyukur, tetap berharap, tetap percaya. Fokus hanya kepada Tuhan, dan Tuhan sanggup menjawab doa kita. Mazmur 37 ayat 4, bergembiralah dalam Yahweh, Dia akan memberikan kepadamu semua keinginan hatimu. Saya berdoa bagi saudara yang mengikuti video ini, yang perlu pertolongan Tuhan, percayalah Tuhan Yesus sebagai penolongmu. Tidak usah takut dan khawatir, karena Tuhan itu tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita sendiri. Dia ada bersama saudara dan saya. Tuhan pasti menjawab doa kita, dan yang terbaik lebih dari yang kita doakan. Kita mau sabar, tetap bersyukur, berharap kepada Tuhan. Amin.